Seorang pria tukang ngarit dihina oleh mantan istrinya dan suami barunya, karena masih menjadi tukang ngarit dan memang pantas untuk diceraikan. Akan tetapi mereka tidak tahu bahwa pria itu sekarang sudah menjadi orang sukses dan sekaligus bos utama tempat suami barunya bekerja, dan pertemuan itu akan membuat mantan istrinya menyesal. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer, semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini? Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau, hiduplah seorang pria bernama Bima. Setiap hari, sejak fajar mulai menyingsing dan embun masih melekat di pucuk-pucuk rumput, Bima sudah berada di ladang. Ia membawa sabit tua yang setia menemaninya, memotong rerumputan untuk dijadikan pakan ternak. Suara gesekan sabit dengan batang rumput terdengar berulang-ulang, seolah menjadi musik yang menemaninya dalam kesunyian. Keringatnya menetes, membasahi baju lusuh yang sudah berulang kali dijahit karena robek. Meski begitu, wajah Bima selalu terlihat tegar. Ia tahu, pekerjaan sebagai tukang ngarit dianggap remeh oleh banyak orang, tapi bagi Bima, pekerjaan ini adalah jalan rezeki yang halal. Setiap ikatan rumput yang ia pikul di pundaknya adalah bukti perjuangannya untuk bertahan hidup. Namun, bukan berarti hidupnya tanpa luka. Sejak pernikahannya dengan Rani Kandas, hidup Bima seringkali menjadi bahan ejekan. Rani, wanita yang pernah ia cintai dengan sepenuh hati, memilih meninggalkannya. "Kau tidak punya masa depan, Bima," kata Rani saat menggugat cerai, dengan tatapan penuh kebencian. "Aku butuh lelaki yang bisa membawaku keluar dari kesulitan, bukan terus berkutat dengan sabit dan rumput." Kata-kata itu menusuk hati Bima lebih dalam daripada sayatan sabit di tangannya. Namun ia tidak bisa memaksa Rani untuk bertahan. Hatinya hancur, tetapi ia memilih diam, melepaskan wanita itu demi kebahagiaan yang ia cari sendiri. Sejak itu, banyak orang di desa ikut meremehkan Bima. "Pantas saja ditinggal istrinya," bisik beberapa tetangga. "Mana ada wanita yang betah dengan lelaki cuma tukang ngarit?" Kalimat-kalimat seperti itu terdengar hampir setiap hari, membuat Bima semakin merasa terasing. Meski begitu, Bima tidak pernah membalas. Ia hanya tersenyum getir, lalu kembali menunduk pada pekerjaannya. Baginya, rumput yang dipotong dan diikatnya tidak akan pernah mengkhianati. Alam lebih setia daripada manusia yang hanya menilai dari harta dan pekerjaan. Di malam hari, ketika ia kembali ke rumah gubuk sederhana peninggalan orang tuanya, Bima sering termenung. Ia menatap langit-langit yang penuh sarang laba-laba, sambil merenungkan kehidupannya. "Apakah benar aku tidak punya masa depan?" Pertanyaan itu sering muncul di benaknya. Tapi setiap kali ia hendak putus asa, ia teringat akan pesan almarhum ayahnya. "Jangan malu bekerja keras, nak. Orang yang menertawakanmu hari ini, bisa jadi besok mereka justru bekerja untukmu." Pesan itu menjadi api kecil dalam hatinya. Meski redup, tetap menyala. Bima yakin, meskipun jalannya tidak mudah, suatu hari nanti ia akan membuktikan bahwa hinaan yang diterimanya hanyalah angin lalu. Ia mungkin seorang tukang ngarit hari ini, tetapi masa depan masih panjang. Dan ia bertekad tidak akan selamanya berada di titik ini. Hari itu, langit tampak mendung seolah ikut merasakan beratnya langkah Bima menuju kantor desa. Di ruangan sempit yang dijadikan tempat sidang perceraian, ia duduk dengan wajah kaku, sementara hatinya seperti diremas-remas. Di hadapannya, duduk seorang wanita yang dulu begitu ia cintai. Rani, istrinya yang kini telah berubah menjadi asing. Seorang lelaki berpenampilan rapi, mengenakan kemeja mahal dan jam tangan mengkilap, duduk di samping Rani. Dialah Dharma, pria kota yang katanya bekerja di perusahaan besar. Senyum tipis Dharma seolah mengejek Bima, menambah luka yang sudah terlalu dalam. Ketika hakim bertanya kepada Rani tentang alasannya menggugat cerai, Rani menoleh pada Bima dengan tatapan dingin yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Suaranya lantang, penuh kebencian. "Pantas ku tinggalkan kau. Lelaki sepertimu hanya cocok hidup dengan rumput, bukan dengan wanita sepertiku. Aku butuh masa depan, bukan hidup bersama sabit dan lumpur sawah."
Setiap kata itu menusuk seperti anak panah yang menembus dada Bima. Ia menunduk, mencoba menahan air mata yang nyaris tumpah. Dalam hatinya, ia berteriak, "Bukankah dulu kau menerima aku apa adanya, Rani? Bukankah dulu kau bilang cinta tidak butuh harta?" Namun lidahnya keluh, tenggorokannya seakan terkunci rapat. Ia tahu, percuma mempertahankan orang yang sudah memutuskan pergi. Sidang itu berakhir cepat. Hanya beberapa berkas yang ditandatangani. Lalu status pernikahan mereka pun resmi berakhir. Bima keluar dari ruangan dengan langkah gontai. Dunia di sekelilingnya terasa abu-abu. Orang-orang desa yang mendengar kabar perceraian itu mulai berbisik-bisik, menambah luka di hatinya. Kasihannya, ditinggal istrinya. Ya wajar, siapa juga yang betah hidup dengan tukang ngarit? Bisikan-bisikan itu terdengar jelas meski diucapkan pelan. Malam harinya, Bima pulang ke rumah kecilnya. Rumah itu sepi, dingin, dan kosong. Barang-barang Rani sudah tidak ada lagi. Sudut ruangan yang dulu dipenuhi aroma masakan istrinya kini hanya menyisakan bayangan gelap. Di ranjang, ia termenung lama, menatap langit-langit yang diam membisu. Di kepalanya, kata-kata Rani terus bergema. "Pantas ku tinggalkan kau. Lelaki sepertimu hanya cocok dengan rumput." Seakan-akan suara itu menjadi belenggu yang menjeratnya setiap kali ia mencoba memejamkan mata. Namun di balik luka itu, ada secercah api kecil yang kembali menyala. Ia teringat pesan ayahnya. Teringat masa-masa ia bangkit dari kesulitan sejak kecil. "Kalau aku terus tenggelam dalam sakit hati, aku benar-benar akan menjadi seperti yang mereka katakan." Malam itu, di tengah sunyi yang menyakitkan, Bima berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan bekerja lebih keras, belajar lebih banyak, dan mencari jalan agar hidupnya berubah. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tapi ia yakin satu hal, suatu hari nanti, dunia akan melihat siapa sebenarnya Bima. Dan pada hari itu, hinaan Rani akan berbalik menjadi penyesalan yang paling dalam. Hari-hari setelah perceraian menjadi masa paling berat dalam hidup Bima. Setiap kali ia melewati jalan desa, tatapan sinis orang-orang selalu mengiringinya. Beberapa bahkan berani berucap, "Kasihan, ditinggal istri karena miskin." Namun, Bima memilih diam. Di dalam hatinya, ia tahu hanya ada dua pilihan, tenggelam dalam hinaan atau bangkit untuk membuktikan bahwa dirinya bukan seperti yang mereka kira. Setelah beberapa minggu larut dalam kesedihan, Bima mulai memikirkan cara untuk bangkit. Ia sadar, pekerjaannya sebagai tukang ngarit memang tidak akan mengubah banyak hal. Namun dari sanalah ia menemukan peluang. "Kalau aku bisa memotong rumput untuk ternak, kenapa tidak menjualnya dalam jumlah lebih banyak?" pikirnya. Ia mulai mengumpulkan lebih banyak rumput, mengikatnya rapi, lalu menjual ke beberapa peternak di desa sebelah. Ternyata, permintaan pakan ternak selalu tinggi. Dari keuntungan kecil itu, Bima menyisihkan sebagian untuk membeli bibit hijauan unggul yang bisa tumbuh lebih cepat. Hari demi hari, ia belajar mengatur hasil kerja kerasnya. Tak berhenti di situ, Bima mulai menabung untuk membeli beberapa ekor kambing. Dengan memelihara kambing, ia tak hanya menjual rumput, tetapi juga bisa menjual hasil ternak. Lambat laun, ia mulai dikenal bukan lagi hanya sebagai tukang ngarit, melainkan sebagai pemasok pakan dan pedagang kambing. Perjalanan itu tidak mudah. Seringkali ia harus tidur larut malam, mencari informasi tentang cara beternak yang lebih modern, bahkan rela pergi jauh ke kota untuk belajar dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Ia mulai membaca buku-buku bisnis bekas yang dibelinya dari pasar loak. Meski hanya lulusan sekolah desa, semangat belajarnya membuat ia semakin matang dalam berpikir. Ujian datang silih berganti. Pernah suatu kali kambing peliharaannya mati mendadak karena penyakit. Modal tabungan hampir habis. Orang-orang kembali mencibir. Lihat, bisnisnya juga gagal. Namun Bima tidak menyerah. Ia justru menjadikan kegagalan itu sebagai pelajaran, memanggil dokter hewan, dan mulai belajar tentang vaksinasi serta cara menjaga kebersihan kandang. Dengan kegigihan itu, usaha Bima tumbuh semakin besar. Dari menjual rumput, ia beralih ke menjual konsentrat pakan ternak yang ia racik sendiri.
Lalu ia mulai menghubungkan diri dengan pedagang besar di kota. Perlahan, jaringan usahanya meluas. Modal yang dulu hanya dari hasil sabitnya kini berubah menjadi puluhan juta rupiah. Beberapa tahun berlalu, Bima berhasil mendirikan perusahaan kecil yang bergerak di bidang peternakan dan pakan ternak. Perusahaan itu ia beri nama Harapan Baru, sebagai simbol kebangkitannya dari masa lalu yang kelam. Dari perusahaan itu, semakin banyak orang desa yang bekerja padanya. Ironisnya, sebagian adalah orang-orang yang dulu pernah meremehkan dan menertawakan dirinya. Di balik semua itu, Bima tetap sederhana. Ia tidak membanggakan dirinya, tidak pula mendendam. Yang ia inginkan hanyalah membuktikan bahwa hinaan bukanlah akhir dari segalanya. Justru dari rasa sakit itulah lahir tekad baru yang membawanya pada jalan kesuksesan. Dan tanpa ia sadari, langkah kecilnya itu adalah awal dari sebuah perjalanan besar. Perjalanan menuju puncak yang akan membuat orang-orang terdiam melihat siapa sebenarnya Bima. Perusahaan kecil yang didirikan Bima dengan nama Harapan Baru, awalnya hanya bergerak di bidang penyediaan pakan ternak. Namun seiring berjalannya waktu, Bima tidak berhenti di situ. Ia memiliki kemampuan membaca peluang yang tajam, sesuatu yang ia pelajari dari pengalaman pahit hidupnya. Setiap kesulitan yang datang, ia jadikan pelajaran. Bima mulai melihat bahwa kebutuhan pangan dan peternakan di kota jauh lebih besar daripada di desa. Ia pun memberanikan diri memperluas usahanya. Dengan jaringan yang ia bangun secara perlahan, ia berhasil menghubungkan petani dan peternak desa dengan pasar kota. Ia bukan hanya menjual pakan ternak, tetapi juga mengatur distribusi hasil pertanian. Keberanian Bima dalam mengambil risiko menjadi kunci kesuksesannya. Beberapa kali ia hampir jatuh bangkrut, terutama saat harga pakan naik dan pasokan berkurang. Namun, bukannya menyerah, ia justru mencari solusi lain. Ia membangun gudang penyimpanan besar di lahan yang ia beli dari hasil tabungan. Gudang itu menjadi penopang utama ketika harga pasar berfluktuasi. Tak lama kemudian, Bima mendirikan perusahaan resmi dengan sistem yang lebih modern. Ia merekrut tenaga profesional, memberi mereka gaji layak, dan tetap mempekerjakan orang-orang desa sebagai karyawan lapangan. Perusahaannya berkembang menjadi salah satu pemasok utama pakan dan hasil pertanian di wilayahnya. Nama PT Harapan Baru Nusantara mulai diperhitungkan. Namun, meski duduk di puncak kesuksesan, Bima tetap memilih untuk tidak menampakkan diri terlalu sering. Ia lebih banyak bekerja di balik layar, mengawasi laporan, menganalisis pasar, dan memberi arahan pada direktur operasional yang ia percayai. Bagi kebanyakan orang, pemilik perusahaan besar itu hanyalah sosok misterius yang jarang terlihat. Bima melakukan itu bukan tanpa alasan. Ia tahu, dunia ini penuh dengan orang bermuka dua. Banyak yang menghormati hanya karena harta, bukan karena tulus. Bima ingin memastikan, kesuksesannya tidak membuatnya lupa diri. Ia memilih hidup sederhana, tetap tinggal di rumah desa yang sudah direnovasi, dan hanya sesekali tampil di acara resmi perusahaan. Yang menarik, banyak karyawan bahkan tidak tahu bahwa pria sederhana itu adalah bos besar mereka. Mereka hanya mengenalnya sebagai Pak Bima, sosok ramah yang kadang datang mengecek ke gudang atau sekadar menyapa pekerja di lapangan. Tidak ada yang menyangka, di balik senyumnya yang sederhana, dialah pemilik utama seluruh perusahaan. Keputusan Bima untuk jarang menampakkan diri membuatnya bisa bekerja dengan tenang. Ia bisa mengamati dunia tanpa perlu terseret dalam gemerlapnya. Tapi tanpa ia sadari, langkah ini pula yang kelak akan membawa kejutan besar. Sebuah momen ketika orang-orang yang pernah meremehkannya akan terdiam, menyadari siapa sebenarnya lelaki yang dulu mereka hina. Karena takdir sudah menyiapkan panggungnya sendiri, dan suatu hari, Bima akan berdiri di atas panggung itu sebagai bukti nyata bahwa sabit dan rumput pernah menempanya menjadi raksasa bisnis yang disegani. Takdir seringkali punya cara unik mempertemukan masa lalu dengan masa kini. Begitulah yang terjadi pada Bima. Setelah bertahun-tahun menahan luka, membangun diri, dan meraih kesuksesan, ia sama sekali tidak pernah menyangka akan kembali bersinggungan dengan orang-orang yang paling menyakitinya. Di sebuah rapat perusahaan yang digelar di kantor pusat PT Harapan Baru Nusantara, para manajer dari berbagai cabang dikumpulkan. Di antara puluhan wajah baru,
Ada satu sosok yang membuat Bima terdiam sesaat saat melihat daftar nama manajer yang dilaporkan kepadanya. Dharma. Ya, Dharma, suami baru Rani. Lelaki yang dulu tersenyum sinis di sampingnya saat sidang perceraian. Dharma kini bekerja sebagai salah satu manajer operasional di perusahaannya. Ironi yang begitu manis, karena tanpa Dharma sadari, ia setiap hari bekerja untuk orang yang pernah ia remehkan habis-habisan. Bima tersenyum kecil. Ia memilih tetap berada di balik layar, tidak menghadiri rapat itu secara langsung. Semua diarahkan melalui direktur operasional. Namun dalam hatinya, ia berbisik, dunia benar-benar berputar, Dharma. Kini kau mencari nafkah di bawah bendera yang aku dirikan dari keringat dan luka. Sementara itu, di sisi lain, Rani hidup dalam perasaan penuh kebanggaan. Ia sering menceritakan pada teman-temannya bahwa suaminya bekerja di perusahaan besar dengan gaji yang tinggi. Ia membanggakan status barunya sebagai istri manajer, tanpa sedikit pun tahu bahwa perusahaan itu adalah milik Bima, mantan suaminya yang dulu ia hina. Rani bahkan sering mengejek ketika tanpa sengaja bertemu Bima di desa. Masih jadi tukang ngarit, katanya dengan nada sinis, sambil menatap pakaian sederhana yang masih sering dipakai Bima. Dharma yang ada di sampingnya hanya terkekeh kecil, menambahkan garam di luka lama itu. Mereka tidak pernah tahu bahwa ejekan mereka justru jatuh pada lelaki yang sebenarnya menguasai seluruh perusahaan tempat Dharma bekerja. Bima hanya tersenyum, tidak membalas sepatah kata pun. Ia tetap menjalani hidup sederhana, dengan kendaraan seadanya, tanpa menunjukkan sedikit pun bahwa di tangannya ada kekuasaan besar. Baginya, kesabaran adalah kunci. Ia tahu, waktunya akan tiba ketika semua topeng akan terbuka. Hari-hari pun berlalu. Dharma semakin giat bekerja, berharap bisa naik jabatan. Ia bahkan sering membanggakan perusahaannya pada Rani, berkata bahwa bos utama perusahaan itu pasti seorang pria hebat yang pintar membaca peluang. Rani mendengarnya dengan mata berbinar, kagum membayangkan sosok pemilik perusahaan yang misterius itu. Ironisnya, orang yang mereka bicarakan dengan penuh kekaguman itulah yang dulu mereka rendahkan. Rani dan Dharma tidak tahu bahwa panggung kehidupan sedang menyiapkan sebuah kejutan besar, kejutan yang akan membuat wajah mereka membeku dan lidah mereka keluh. Dan Bima? Ia hanya menunggu dengan sabar. Ia tahu, roda kehidupan sudah berputar. Dunia yang dulu meremukan dirinya kini berbalik memberi kesempatan emas. Suatu hari, tanpa ia perlu berbicara banyak, kebenaran akan tersingkap. Dan saat itu tiba, orang-orang yang pernah menghina akan menunduk dalam rasa malu yang tak akan pernah bisa mereka hapus. Sore itu, langit berwarna jingga keemasan ketika Bima menghadiri sebuah acara keluarga besar di desa, acara pernikahan sepupu jauhnya. Suara gamelan berpadu dengan tawa tamu undangan yang bercampur bau masakan khas desa, menciptakan suasana meriah. Bima datang dengan pakaian sederhana, kemeja polos dan celana kain yang sudah sering ia kenakan untuk acara-acara desa. Ia tidak suka menonjolkan diri, bahkan di tengah kesuksesannya, ia tetap menjaga sikap sederhana. Awalnya, acara itu terasa biasa saja. Bima berbincang dengan beberapa kerabat, membantu memindahkan kursi, bahkan sempat ikut menyalami para tamu yang baru datang. Namun, langkahnya terhenti ketika dari kejauhan, ia melihat sepasang wajah yang tidak asing, Rani dan suaminya, Dharma. Rani terlihat cantik dengan gaun modern. Wajahnya dihiasi make-up tipis yang mempertegas rasa percaya dirinya. Di sampingnya, Dharma mengenakan batik mahal, berjalan penuh keyakinan seperti seorang pria mapan. Mereka berdua tampak begitu bangga dengan status sosial barunya. Tak butuh waktu lama, mata Rani menangkap sosok Bima yang sedang duduk di kursi pojok, menikmati segelas teh hangat. Senyum sinis langsung merekah di bibirnya. Ia menyikut lengan Dharma, lalu berbisik cukup keras sehingga terdengar oleh beberapa orang di sekitarnya. Lihat, itu Bima. Masih jadi tukang ngarit rupanya. Dharma hanya terkekeh kecil, menatap Bima dengan pandangan meremehkan. Mereka lalu mendekat. Rani, dengan suara yang disengaja agak keras agar orang lain ikut mendengar, berkata, Bima, kau masih saja dengan hidupmu yang itu-itu saja? Untung aku bercerai. Kalau tidak,
Mungkin aku sudah sengsara sekarang. Bagaimana? Masih mengikat rumput setiap hari? Hahaha. Beberapa tamu yang mendengar tertawa kecil. Sebagian lagi hanya diam menatap dengan tatapan iba. Bima menunduk sesaat, lalu mengangkat wajahnya sambil tersenyum tipis. Tidak ada amarah, tidak ada kata balasan. Hanya tatapan tenang yang seolah berkata, silakan hina aku sebanyak yang kau mau, waktunya belum tiba untuk kebenaran terungkap. Diamnya Bima membuat Rani semakin merasa menang. Ia melipat tangan di dada, lalu melanjutkan dengan nada penuh kesombongan. Kau tahu, Bima? Suamiku ini sekarang manajer di perusahaan besar. Gajinya jauh di atas apa yang pernah kau bayangkan. Hidupku nyaman, tak seperti dulu bersamamu. Kau memang tidak pantas untukku. Kata-kata itu menusuk, tetapi bukan lagi luka bagi Bima. Hatinya sudah ditempa oleh tahun-tahun panjang penuh kesulitan dan hinaan. Kini, setiap ejekan hanya seperti angin lalu. Dalam hatinya, ia justru tersenyum getir. Andai kau tahu, Rani, perusahaan besar tempat suamimu bekerja itu adalah milikku. Dan suatu hari nanti, kau akan tahu siapa sebenarnya lelaki yang kau hina ini. Percakapan itu berhenti ketika kerabat lain memanggil Rani dan Dharma untuk bergabung ke meja utama. Mereka pergi sambil masih sesekali melirik ke arah Bima dengan tatapan meremehkan. Bima meneguk sisa tehnya, lalu menarik napas panjang. Ia tidak sakit hati lagi, tidak juga marah. Ia hanya merasa iba. Iba karena Rani terlalu buta oleh kesombongan. Dan iba karena Dharma begitu bangga pada sesuatu yang sejatinya hanyalah bayangan dari kerja keras orang lain. Sore itu, Bima tersenyum dalam hati. Ia tahu, waktu kebenaran semakin dekat. Waktu di mana hinaan itu akan berbalik menjadi tamparan keras bagi mereka berdua. Sudah menjadi tradisi setiap tahun, PT Harapan Baru Nusantara menggelar acara tahunan untuk seluruh jajaran manajer dan karyawan terbaik. Biasanya acara ini hanya dihadiri oleh direksi, sedangkan sosok bos utama perusahaan selalu memilih berada di balik layar, jarang sekali menampakkan diri. Namun kabar mengejutkan tersebar cepat di kalangan karyawan. Tahun ini berbeda. Bos utama yang misterius itu dikabarkan akan hadir secara langsung. Suasana kantor pun menjadi riuh. Semua orang ingin tahu seperti apa sebenarnya wajah pemimpin besar yang selama ini hanya mereka kenal lewat cerita. Bagi sebagian orang, acara tahunan ini hanyalah sekadar jamuan mewah dengan penghargaan simbolis. Namun tahun ini, suasananya terasa lebih sakral. Para manajer diminta mempersiapkan laporan kinerja dengan lebih serius. Ruang rapat dipenuhi dengan presentasi, grafik, dan diskusi panjang. Semua ingin tampil sebaik mungkin di hadapan sosok yang selama ini mereka hormati dalam bayangan. Di salah satu sudut kantor, Dharma tampak lebih sibuk dari biasanya. Ia berulang kali mengecek presentasi yang akan ditampilkan di acara nanti. Sebagai salah satu manajer operasional yang cukup menonjol, ia berharap bisa menarik perhatian bos utama. Bahkan, ia diam-diam bermimpi suatu hari bisa naik ke posisi yang lebih tinggi, mungkin direktur. Di rumah, Rani menyambut kabar itu dengan antusias. Hebat sekali, Mas. Kalau nanti kau bisa membuat bos besar itu terkesan, mungkin jabatanmu bisa naik. Kita bisa semakin mapan, katanya dengan mata berbinar. Rani bahkan sudah menyiapkan gaun terbaik untuk mendampingi Dharma dalam acara tersebut. Yang mereka berdua tidak tahu, bahwa bos utama yang mereka tunggu-tunggu itu adalah Bima, lelaki yang selama ini mereka hina habis-habisan. Sementara itu, di kantor pusat, persiapan acara berjalan megah. Gedung pertemuan terbesar di kota telah disewa. Dekorasi elegan dipasang, panggung dengan layar LED raksasa berdiri di depan, kursi-kursi VIP ditata rapi, MC profesional disewa, catering kelas atas disiapkan. Semua detail dipastikan sempurna, sebab acara kali ini akan menjadi sejarah, momen langka di mana pemilik sejati perusahaan hadir di tengah-tengah mereka. Bima sendiri diam-diam telah memutuskan akan datang. Ia merasa inilah saat yang tepat untuk memperlihatkan dirinya. Bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menunjukkan bahwa kerja keras, kesabaran, dan ketulusan mampu mengubah takdir seseorang. Malam sebelum acara,
Bima berdiri di depan cermin sederhana di rumahnya. Ia mengenakan setelan jas hitam yang baru saja ia beli, bukan untuk bermegah-megahan, melainkan sebagai simbol bahwa dirinya siap berdiri sebagai pemimpin di hadapan ribuan pasang mata. Tatapannya tenang, namun dalam hatinya ia berdoa, semoga kehadiranku bisa menjadi pelajaran, bukan hanya bagi mereka yang pernah meremehkan, tetapi juga bagi siapa saja yang berpikir rendah tentang pekerjaan orang lain. Hari itu semakin dekat. Semua manajer, termasuk Dharma, bersiap dengan penuh semangat. Mereka sibuk berlatih, menata laporan, dan memilih pakaian terbaik. Tak ada yang tahu bahwa kejutan besar sudah menunggu di balik pintu panggung. Karena dalam acara itulah, rahasia besar akan terbongkar. Rahasia bahwa pria sederhana yang pernah dianggap tidak punya masa depan, kini berdiri sebagai bos tertinggi yang menentukan arah perusahaan. Malam itu, gedung megah sebuah hotel bintang 5 di pusat kota penuh dengan cahaya gemerlap. Lampu kristal bergantungan di langit-langit ballroom yang luas, memantulkan sinar keemasan yang membuat suasana tampak anggun. Para tamu undangan mengenakan pakaian terbaik mereka. Para pria dengan setelan jas rapi dan para wanita berbalut gaun elegan. Acara tahunan PT Harapan Baru Nusantara kali ini benar-benar berbeda, lebih megah, lebih prestisius, dan lebih menegangkan karena satu alasan. Bos utama yang selama ini jarang muncul dikabarkan akan hadir langsung. Dharma datang bersama Rani dengan penuh percaya diri. Ia mengenakan jas baru, sementara Rani tampil glamor dengan gaun biru gelap berkilau. Mereka berjalan memasuki ballroom dengan langkah mantap, seolah sedang berada di panggung catwalk. Beberapa rekan Dharma menyapanya dengan hormat, membuat Rani semakin menegakkan dagu. Di kursi mereka, Rani menatap sekeliling dengan tatapan penuh kebanggaan. Musik lembut mengalun, sementara pelayan berkeliling membawa minuman berkelas. Rani mencondongkan tubuh ke arah suaminya, lalu berbisik dengan senyum tipis. "Mas, lihat betapa mewahnya acara ini. Aku benar-benar merasa beruntung menikah denganmu." Andai Bima melihat ini, pasti dia tambah malu. Hidupnya hanya akan berkutat dengan rumput dan lumpur sawah. Dharma terkekeh, merasa dirinya memang jauh lebih unggul dibandingkan pria desa yang dulu pernah menjadi suami Rani. "Ya, dia tak akan pernah bisa duduk di ruangan semewah ini," balasnya dengan nada merendahkan. Sementara itu, di balik layar, Bima sudah hadir sejak sore. Ia duduk di ruang tunggu khusus bersama beberapa direksi terdekatnya. Dengan setelan jas hitam sederhana namun elegan, ia tampak berwibawa. Meski begitu, ia tetap menjaga sikap rendah hati, menolak ketika staf menawarkan pendamping pribadi untuk menemaninya. "Aku hanya ingin hadir sebagai diriku sendiri," katanya tenang. Di dalam ballroom, acara dimulai dengan pembukaan dari MC profesional. Musik riang terdengar, lalu dilanjutkan dengan tayangan video perjalanan perusahaan selama setahun terakhir. Para karyawan bersorak bangga melihat kontribusi mereka. Dharma bahkan ikut bertepuk tangan paling keras, berharap bos besar yang hadir nanti memperhatikannya. Ketegangan semakin terasa ketika MC dengan suara lantang mengumumkan, "Hadirin sekalian, malam ini kita kedatangan sosok yang selama ini menjadi inspirasi, pemilik sekaligus bos utama PT Harapan Baru Nusantara. Beliau jarang sekali menampakkan diri, tetapi malam ini beliau berkenan hadir bersama kita semua." Suasana ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju ke arah pintu utama ballroom. Jantung para manajer berdegup kencang, termasuk Dharma. Bahkan Rani, yang tadinya penuh percaya diri, ikut terdiam menanti momen bersejarah itu. Sementara langkah-langkah kaki terdengar mendekat, Bima berjalan perlahan menuju pintu masuk, diiringi tepuk tangan meriah. Namun bagi Rani dan Dharma, detik-detik itu justru terasa panjang, seperti menunggu kejutan yang tak terduga. Malam itu, keangkuhan dan rasa bangga Rani belum tahu bahwa dirinya sebentar lagi akan runtuh. Karena di balik pintu megah ballroom hotel itu, berdiri seseorang yang dulu pernah ia hina habis-habisan, dan kini akan membuat seluruh ruangan terdiam. MC berdiri tegak di atas panggung. Suaranya lantang menggetarkan ruangan. "Hadirin sekalian, mari kita sambut bersama sosok yang selama ini menjadi inspirasi, pemimpin besar kita, pemilik sekaligus bos utama PT Harapan Baru Nusantara."
Tepuk tangan meriah meledak seketika. Semua mata tertuju pada pintu megah yang dijaga oleh dua petugas hotel. Musik orkestra mengalun dengan nada penuh wibawa. Saat pintu itu perlahan dibuka, langkah kaki terdengar mantap, menghentakkan jantung semua orang yang hadir. Dan di sanalah, Bima melangkah masuk. Ia mengenakan jas hitam elegan dengan dasi perak sederhana. Rambutnya disisir rapi. Wajahnya memancarkan ketenangan sekaligus kewibawaan yang sulit diabaikan. Langkahnya perlahan namun pasti, penuh keyakinan, seperti seseorang yang tahu persis siapa dirinya. Sejenak ruangan itu mendadak sunyi. Tepuk tangan yang tadi riuh seakan terhenti. Para tamu menatap dengan mata terbelalak, seolah tidak percaya pada apa yang mereka lihat. Beberapa orang bahkan berbisik pelan, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa mereka tidak salah mengenali sosok itu. Rani nyaris terjatuh dari kursinya. Wajahnya memucat, matanya melebar tak percaya. Itu, tidak mungkin, bisiknya lirih. Tangannya yang gemetar menggenggam lengan Dharma dengan kuat. Dharma sendiri menatap kaku. Jantungnya berdegup tak karuan. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia mengenali wajah itu dengan sangat jelas. Lelaki sederhana yang dulu mereka hina, lelaki yang pernah mereka anggap tidak punya masa depan, kini berjalan di tengah sorakan penghormatan, berdiri tegak sebagai bos besar. Sementara itu, para manajer dan karyawan lainnya yang tidak tahu masa lalu Bima justru terpana. Mereka melihat sosok pemimpin yang luar biasa berwibawa. Beberapa bahkan berdiri, memberi tepuk tangan lebih keras. Suasana ballroom kembali pecah oleh gemuruh tepuk tangan yang lebih besar. Kali ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi kagum yang tulus. Bima berhenti di tengah panggung. Ia berdiri tegak, menatap seluruh ruangan dengan tatapan teduh namun tajam. Senyumnya tipis, tetapi cukup untuk membuat suasana terasa semakin berwibawa. Saat ia mengangkat tangan, tepuk tangan berhenti seketika, menyisakan keheningan penuh rasa hormat. "Selamat malam," ucap Bima dengan suara yang tenang namun berwibawa. Terdengar jelas di seluruh penjuru ruangan. "Terima kasih kepada semua karyawan, manajer, dan jajaran direksi yang telah bekerja keras hingga perusahaan ini berdiri kokoh sampai hari ini. Tanpa kalian, PT Harapan Baru Nusantara tidak akan pernah ada di titik ini." Kata-katanya sederhana, tetapi setiap suku kata keluar dengan penuh keyakinan. Aura kepemimpinan terpancar kuat, membuat semua yang hadir menunduk hormat. Di kursinya, Rani menunduk dalam-dalam, wajahnya terbakar malu. Ia teringat kembali semua hinaan yang pernah ia lontarkan. "Lelaki sepertimu hanya cocok hidup dengan rumput." Kata-kata itu kini berbalik menghantam dirinya sendiri. Dharma menelan ludah pahit. Ia sadar betul bahwa mulai malam ini, semua kebanggaan palsunya runtuh. Bos utama yang selama ini ia sanjung-sanjung dalam bayangannya ternyata adalah lelaki yang dulu ia remehkan. Dan kini, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ballroom itu penuh dengan decak kagum, tetapi bagi Rani dan Dharma, setiap tepuk tangan yang bergema terasa seperti palu yang menghantam rasa sombong mereka hingga hancur berkeping-keping. Bima berdiri tegak di panggung. Malam itu, roda kehidupan benar-benar menunjukkan putarannya. Orang yang dulu direndahkan kini menjadi pusat penghormatan. Dan orang yang dulu menghina kini hanya bisa menunduk dalam rasa malu yang tak terhingga. Suasana ballroom yang tadinya meriah mendadak berubah hening begitu Bima berdiri tegak di atas panggung. Lampu sorot menyoroti sosoknya, menegaskan wibawa yang terpancar dari setiap gerakannya. Dengan suara tenang namun jelas, ia memperkenalkan dirinya. "Perkenalkan, saya Bima, pemilik sekaligus direktur utama perusahaan ini." Kalimat itu bergema di seluruh ruangan. Beberapa tamu terbelalak. Sebagian berbisik dengan penuh kekaguman. Namun di satu sudut ruangan, dua wajah tampak membeku seolah waktu berhenti berputar. Rani dan Dharma. Rani merasakan tubuhnya lunglai. Mulutnya ternganga lebar. Tapi tak ada kata yang mampu keluar. Wajahnya yang semula penuh percaya diri kini memucat. Matanya berkaca-kaca. Ingatannya melayang pada masa lalu, saat ia meninggalkan Bima dengan kata-kata kejam. "Pantas ku tinggalkan kau. Lelaki sepertimu hanya cocok hidup dengan rumput, bukan dengan wanita sepertiku." Kini,
Lelaki yang ia hina habis-habisan itu berdiri di hadapannya, bukan lagi sebagai tukang ngarit sederhana, melainkan bos besar yang dihormati ratusan orang. Setiap sorot mata kagum dari karyawan malam itu terasa seperti pisau yang menusuk rasa sombongnya. Dharma tak kalah terkejut. Pucat pasi, ia menelan ludah. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Rasanya seperti bumi runtuh menimpa kepalanya. Bagaimana mungkin? Lelaki desa yang dulu ia pandang rendah kini adalah atasan tertinggi, pemilik perusahaan tempat ia bekerja, perusahaan yang setiap hari ia banggakan pada orang lain. Ia menatap Rani sekilas. Wajah istrinya yang ketakutan membuat dadanya semakin sesak. Dalam hati, Dharma tahu, semua cerita tentang betapa beruntungnya Rani meninggalkan Bima kini hanyalah lelucon pahit. Malam ini, kenyataan telah membalikkan segalanya. Sementara itu, Bima tetap berdiri dengan tenang. Tatapannya menyapu seluruh ruangan, seakan tidak ingin melewatkan satu wajah pun. Ia tidak menatap Rani dan Dharma secara khusus, tapi keberadaannya saja sudah cukup untuk membuat keduanya merasa ditelanjangi di depan umum. Sorak-sorai tepuk tangan kembali terdengar. Namun bagi Rani dan Dharma, suara itu terasa seperti gemuruh badai yang mengoyak harga diri. Rani menunduk dalam-dalam, mencoba menghindari tatapan orang lain, tetapi semakin ia menunduk, semakin ia merasa terhimpit oleh rasa malu yang tak tertahankan. Bima melanjutkan pidatonya. Perusahaan ini dibangun dari kerja keras, doa, dan kesabaran. Saya berasal dari latar belakang sederhana. Banyak orang yang pernah meremehkan saya. Tapi hari ini, saya ingin berdiri di sini bukan untuk mengungkit masa lalu, melainkan untuk memberi pesan. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena pekerjaannya hari ini. Karena esok, mungkin dialah yang akan memimpinmu. Kata-kata itu menghantam dada Rani dan Dharma keras-keras. Mereka tahu, tanpa menyebut nama, Bima seakan berbicara langsung pada mereka. Tubuh Rani bergetar, matanya berkaca-kaca. Sementara Dharma hanya bisa menggenggam erat tangannya di bawah meja, mencoba menahan rasa malu yang nyaris meledak. Malam itu, wajah mereka benar-benar membeku. Tidak ada tempat untuk melarikan diri, tidak ada alasan yang bisa mereka ucapkan. Semua orang bersorak bangga menyambut pemimpin mereka, sementara mereka berdua hanya bisa duduk di kursi, menunduk dalam kehinaan yang mereka ciptakan sendiri. Gemuruh tepuk tangan membahana di ballroom hotel mewah itu. Sorakan kagum, senyum penuh hormat, dan decak kagum terdengar di segala penjuru. Nama Bima dielu-elukan sebagai simbol kerja keras dan keberhasilan. Para karyawan bersorak bangga karena memiliki pemimpin sehebat dirinya. Namun, di sudut ruangan, ada dua orang yang justru ingin menghilang di telan bumi, Rani dan Dharma. Rani menunduk begitu dalam, seakan kursi empuk yang didudukinya berubah menjadi jeruji besi yang mengurungnya. Jari-jarinya yang dibalut perhiasan mahal gemetar hebat, keringat dingin menetes dari pelipisnya, membuat riasan wajahnya perlahan luntur. Kata-kata yang dulu dengan lantang ia ucapkan kepada Bima, "Pantasku tinggalkan kau. Lelaki sepertimu hanya cocok hidup dengan rumput." Kini terputar kembali di kepalanya. Tapi kali ini dengan suara yang bergema, menampar dirinya berkali-kali. Dharma, di sisi lain, duduk kaku dengan wajah pucat pasi. Tatapannya kosong, bibirnya kering. Selama ini, ia selalu membanggakan posisinya sebagai manajer di perusahaan besar. Ia selalu merasa lebih hebat dibandingkan Bima, lelaki desa yang ia anggap tak berharga. Namun kenyataan yang terungkap malam ini menghancurkan semua kesombongan itu. Lelaki yang ia remehkan ternyata adalah pemilik sejati, atasan tertinggi yang menentukan nasibnya sebagai karyawan. "Mas, apa yang harus kita lakukan?" bisik Rani dengan suara bergetar, nyaris tak terdengar. Matanya mencari-cari celah untuk kabur, tapi setiap kali ia mencoba menoleh, ia mendapati pandangan orang-orang yang penuh penghormatan pada Bima. Seolah seluruh ruangan memandang dirinya sebagai orang paling bodoh yang pernah ada. "Diamlah," desis Dharma lirih. Rahangnya mengeras. Namun dalam hatinya, ia sama sekali tidak tenang. Ia merasa seolah duduk di kursi panas yang membakar tubuhnya perlahan. Di atas panggung, Bima melanjutkan pidatonya. Kata-katanya penuh makna,
menekankan tentang pentingnya kerja keras, kesabaran, dan kerendahan hati. Ia tidak menyinggung masa lalunya dengan Rani, tidak pula menyebut nama Dharma, tapi setiap kalimat yang ia lontarkan terasa seperti tombak yang menancap tepat di dada mereka. Kesuksesan bukanlah tentang siapa yang tertawa hari ini, ujar Bima lantang. Kesuksesan adalah tentang siapa yang tetap berdiri meski dihina, diremehkan, bahkan dijatuhkan. Dan bagi saya, setiap orang berhak membuktikan dirinya, asal ia mau bekerja keras, tanpa kenal lelah. Ruangan kembali bergemuruh oleh tepuk tangan panjang. Namun bagi Rani dan Dharma, suara itu terdengar seperti dentuman genderang perang yang menghancurkan sisa harga diri mereka. Rani merasa wajahnya terbakar, bukan oleh lampu sorot, tapi oleh rasa malu yang tak terbayar. Ia ingin menangis, tapi air matanya tertahan. Ia ingin kabur, tapi kakinya terasa lemas. Dalam hati, Rani berteriak pada dirinya sendiri. Mengapa aku begitu bodoh? Mengapa aku meninggalkan lelaki itu? Namun semua sudah terlambat. Malam itu, ia sadar bahwa pilihan yang dulu ia anggap benar justru menjadi kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dharma pun tak bisa lagi membanggakan statusnya. Ia tahu, mulai esok hari, setiap langkahnya di kantor akan terasa berat. Bagaimana bisa ia menatap mata rekan-rekannya? Sementara semua orang tahu bahwa manajer yang sombong itu ternyata adalah bawahan dari lelaki yang pernah ia hina? Malam itu, pesta tetap berlangsung meriah. Gelas-gelas anggur diangkat, musik mengalun indah, dan senyum-senyum bangga menghiasi wajah para tamu. Namun bagi Rani dan Dharma, semua itu hanyalah kabut yang menyesakkan dada. Tidak ada lagi yang bisa mereka ucapkan. Tidak ada permintaan maaf yang bisa menghapus rasa malu itu. Karena sesungguhnya, ada luka yang tak bisa ditutup oleh kata-kata. Luka saat menyadari bahwa semua hinaan mereka kini berbalik menjadi tamparan keras yang tak terbayar seumur hidup. Ballroom hotel malam itu seolah berhenti berputar ketika Bima berdiri tegak di atas panggung. Dengan jas hitam sederhana yang membalut tubuh tegapnya, ia tampak bukan hanya sebagai seorang pemimpin perusahaan, melainkan juga sebagai sosok yang ditempa oleh luka, hinaan, dan kerja keras. Sorot matanya tegas namun teduh. Suaranya lantang namun penuh kelembutan ketika ia berbicara. Jangan pernah remehkan seseorang hanya karena pekerjaannya hari ini. Sebab esok, bisa jadi ia yang memimpinmu. Kalimat itu bergema di seluruh ruangan. Para karyawan mengangguk penuh hormat. Beberapa bahkan terharu mendengarnya. Bagi mereka, bos utama ini bukan sekadar pemimpin, melainkan teladan nyata tentang bagaimana hidup bisa berubah karena kesabaran dan ketekunan. Namun di kursi paling ujung, dua orang justru tenggelam dalam rasa malu yang tak terhingga, Rani dan Dharma. Rani menunduk dalam-dalam, menahan air mata yang siap jatuh. Hatinya menjerit. Bagaimana mungkin aku melepaskan lelaki ini? Bagaimana mungkin aku buta hingga tidak melihat ketulusan dan kekuatannya dulu? Seluruh kebanggaannya runtuh. Berganti penyesalan pahit yang menghantam jiwanya. Ia sadar, lelaki yang dulu ia campakan karena dianggap tak punya masa depan, justru kini berdiri sebagai sosok paling berharga yang pernah singgah dalam hidupnya. Dharma pun tak kalah tertekan. Sebagai manajer, ia seharusnya merasa bangga memiliki pemimpin sehebat Bima. Namun yang ia rasakan hanyalah ketakutan. Takut karena setiap langkahnya ke depan akan selalu berada di bawah pengawasan orang yang pernah ia hina. Dalam hatinya, ia sadar, semua kesombongannya selama ini tidak lebih dari ilusi rapuh. Bima menatap seluruh tamu tanpa menunjukkan sedikit pun rasa dendam. Wajahnya tenang, bahkan tersenyum kecil. Ia tahu betul ada orang-orang di ruangan itu yang dulu meremehkannya, yang menganggapnya tidak akan pernah berarti. Tetapi malam ini bukan tentang membalas. Malam ini adalah tentang membuktikan bahwa kesuksesan sejati lahir dari hati yang kuat menanggung